Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan model pembelajaran problem-based learning dan media pembelajaran biskuit pecahan dalam materi bilangan pecahan biasa dan pecahan desimal yang disusun oleh Anita Sukmawati, Karmila, Maftuha, Nurhasanah, Rika Komalasari, dan Rostika untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar matematika. Berikut adalah sintaks atau langkah-langkah pembelajaran menggunakan model problem-based learning pada mata pelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Poin pertama, guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya pada saya semua. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Poin kedua, guru mengecek kehadiran dan kerapihan peserta didik. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Poin ketiga, guru mengajak peserta didik untuk mempersiapkan alat tulis, buku siswa, dan peralatan tulis lainnya. Nah, anak-anak silahkan keluarkan alat tulisnya dan ambil buku paketnya. Setelah diambil, buka halaman 36, materinya bentuk pecahan. Poin keempat, guru memulai pembelajaran. Peserta didik diajak menyanyikan lagu wajib nasional bagimu negeri. Ayo anak-anak, diharapkan semuanya berdiri ya, dan kita menyanyikan lagu wajib nasional bagimu negeri. Poin kelima, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik tentang bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui kegiatan mengamati modul ajar dan alat peraga pecahan, peserta didik dapat memahami materi pecahan biasa dan pecahan desimal dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video bentuk pecahan biasa dan desimal yang diamati, peserta didik dapat mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal, dan sebaliknya dengan teliti. Yang ketiga, melalui kegiatan memberi contoh pada kehidupan sehari-hari, peserta didik mengidentifikasi pecahan biasa dan desimal dalam suatu permasalahan dengan baik. Kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase orientasi peserta didik. Yang kedua, fase eksplorasi. Yang ketiga, fase membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, fase mengembangkan dan menyajikan hasil percobaan. Dan yang kelima, yaitu fase menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Fase orientasi peserta didik. Pada fase ini, guru meminta peserta didik untuk mengamati modul bahan ajar mengenai materi bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal. Guru menstimulus ide dan gagasan siswa dengan mengajukan pertanyaan pada panduan modul ajar siswa. Guru menjelaskan materi tentang bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal. Peserta didik mencermati bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal, serta cara menyelesaikan masalah mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Fase eksplorasi atau mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membimbing peserta didik untuk membuat kelompok dengan 3 atau 4 teman kelasnya. Yang kedua, guru mengarahkan peserta didik untuk memahami bacaan tentang bentuk pecahan pada tahap pengamatan 1 hingga tahap pengamatan 3. Yang ketiga, guru mengarahkan peserta didik untuk memahami bacaan tentang bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal pada modul ajar. Yang keempat, guru meminta peserta didik untuk menyimak video pembelajaran yang diputar oleh guru mengenai pecahan. Yang kelima, guru mengaplikasikan media ajarnya kepada peserta didik. Dalam materi pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan biskuit pecahan. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, pengertian pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut saja. Di setiap lingkaran-lingkaran ini, kita anggap sebagai penyebut. Sedangkan potongan-potongan biskuit ini, kita anggap sebagai pembilang. Contoh pecahan biasa. Di sini terdapat 1 buah biskuit yang terbagi menjadi 2. 1, 2. Jadi nilainya yaitu 1/2. Kemudian di sini terdapat 1 buah biskuit yang terbagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya yaitu 1/4.
Sedangkan di sini terdapat satu buah biskuit yang terbagi menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, nilainya 1/8. Di sini juga terdapat bentuk pecahan 2/4. Jadi, pembilangnya 2 atau potongan biskuitnya ini 2, sedangkan penyebutnya 4. 4 bagian yang ada di lingkaran biskuit ini. Kemudian, ada pecahan 3/8. Pembilangnya 3, 1, 2, 3, dan penyebutnya 8 dalam lingkaran ini. Cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal. Contohnya, Ani mendapatkan setengah potongan kue atau 1/2 dari kakaknya. Ubahlah pecahan tersebut ke dalam pecahan desimal. Cara penyelesaiannya yaitu, nah di sini terdapat bentuk pecahan 1/2 yang akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah per 10, per 100, atau per 1000. Baik, kita harus mengalihkan penyebutnya dulu agar sesuai yang tadi sudah disebutkan ya. Untuk itu kita akan kalikan pembilang dan penyebutnya ini dengan angka 5. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi hasil akhirnya itu 5/10. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa, kita ubah lagi ke pecahan desimal. Karena penyebutnya ini per 10, maka kita tulis di belakang koma hanya satu angka. Kita pindahkan angka 5 ini, pembilang, ke belakang koma 5. Sedangkan 0 di depan koma. Jadi hasilnya 0,5. Yang keenam, guru memfasilitasi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada materi bilangan pecahan biasa dan desimal. Yang ketujuh, guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Dan yang terakhir, guru menyarankan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal-soal pada LKPD. Kegiatan inti fase membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik masing-masing kelompok mendiskusikan latihan soal-soal mengenai bilangan pecahan biasa dan pecahan desimal. Peserta didik mengerjakan soal-soal mengenai bilangan pecahan biasa dan pecahan desimal. Fase pengembangan dan penyajian hasil percobaan. Di sini ada 2 poin. Poin pertama itu adalah peserta didik masing-masing kelompok mengerjakan soal-soal bilangan pecahan biasa dan desimal pada LKPD. Yang kedua itu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil percobaan. Untuk selanjutnya yaitu fase evaluasi dan menganalisis pemecahan masalah. Di fase ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu guru membimbing peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kepada adik-adik dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kepada masing-masing kelompok silahkan untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya kepada teman kelompok yang lainnya. Bagi teman-teman kelompok yang lainnya, harap diperhatikan dan dipahami apa yang dipaparkan oleh teman kalian. Poin selanjutnya, guru merefleksikan hasil pembelajaran tentang pecahan biasa dan pecahan desimal. Poin selanjutnya, guru bertanya kepada peserta didik hal-hal apa saja yang belum dipahami oleh peserta didik. Baiklah adik-adik, itulah materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pecahan biasa dan pecahan desimal. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan seputar pecahan atau bagian mana yang belum dipahami, silahkan boleh acungkan tangan dan ajukan pertanyaannya. Selanjutnya yaitu fase penutup. Nah, pada fase ini ada beberapa poin, yaitu poin pertama, guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada peserta didik. Oke, baiklah adik-adik, agar pemahaman kalian tidak hanya sampai di sini saja, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, maka adik-adik akan diberikan tugas, yang mana tugas itu silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Nanti kita bahas bersama-sama. Poin selanjutnya yaitu guru menginformasikan kepada peserta didik tentang materi atau pelajaran pada pertemuan selanjutnya. Poin yang selanjutnya yaitu guru membimbing peserta didik berdoa
untuk menutup pembelajaran. Dan poin yang terakhir yaitu guru menutup pembelajaran dengan salam.